Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeta Mulyasana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112300033. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur atau worksheet dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SE MSI. Kertas kerja atau sering disebut neraca lajur worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila mengkehendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara menyusun neraca lajur atau worksheet? Yaitu dengan cara yang pertama, memindahkan neraca saldo ke dalam neraca lajur ke bagian neraca. Jadi semuanya tinggal pindahkan saja. Baik, sudah saya pindahkan. Lalu yang kedua adalah dengan cara memindahkan ayat jurnal penyesuaian yang ini ke worksheet dengan cara lihat di bagian A. Beban perlengkapan, apakah di sini ada beban perlengkapan? Jika tidak ada, kita akan memindahkannya. Jadi di bawah itu beban. Dan disimpan di bagian AJP bagian debit sebesar 4.000. Lalu perlengkapan. Di sini sudah ada perlengkapan, jadi kita tinggal pindahkan saja, disimpan ke bagian kredit bagian AJP sebesar 4.000. Lalu beban asuransi. Di sini belum ada beban asuransi, jadi kita tinggal pindahkan saja seperti tadi. Dipindahkan ke AJP bagian debit sebesar 8.000. Lalu asuransi dibayar di muka. Di sini sudah ada beban asuransi dibayar di muka, jadi kita tinggal pindahkan saja dan simpan di bagian kredit sebesar 8.000. Lalu ada pendapatan jasa diterima di muka sebesar 20.000. Di sini sudah ada pendapatan jasa diterima di muka, jadi kita tinggal pindahkan saja. Lalu juga ada pendapatan jasa. Sudah ada, jadi tinggal simpan saja di bagian kredit sebesar 20.000. Lalu di bagian D ada iklan dibayar di muka. Di sini belum ada iklan dibayar di muka, jadi kita tinggal tambahkan saja di bawah. Sebesar 12.000 di bagian AJP bagian debit sebesar 12.000. Lalu ada beban iklan. Di sini sudah ada beban iklan, jadi tinggal tambahkan saja di bagian kredit sebesar 12.000. Lalu di bagian E, beban penyusutan peralatan. Di sini belum ada beban penyusutan peralatan, jadi kita tinggal tambahkan saja. Simpan di AJP bagian debit sebesar 4.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini belum ada, jadi kita tinggal tambahkan saja di bawah. Dan kita simpan di AJP bagian kredit sebesar 4.000. Lalu ada beban gaji. Di sini sudah ada beban gaji, jadi kita tinggal tambahkan saja di AJP bagian debit sebesar 5.000. Lalu ada utang gaji. Kita lihat di sini belum ada utang gaji, jadi kita tinggal tambahkan saja di bawah.
sebesar 5.000 di bagian kredit. Lalu ada piutang. Di sini sudah ada piutang, jadi kita tinggal tambahkan saja dan simpan di bagian debit. Lalu ada pendapatan jasa. Di sini sudah ada pendapatan jasa, jadi kita tinggal tambahkan saja. Karena di kredit sudah ada 20.000, jadi kita tinggal tambahkan saja 15.000 ditambah 20.000, yaitu menjadi 35.000. Baik, sudah saya jumlahkan dan hasil semuanya sudah balance ya. Lalu kita akan masuk ke bagian NSD. Nah, kita akan masuk ke bagian NSD. NSD yaitu dengan cara kita lihat di neraca ada di bagian debit sebesar 186.000, tetapi di AJP kosong, tidak ada. Jadi kita tinggal pindahkan saja debit ini, neraca bagian debit ini kita pindahkan di NSD bagian debit sebesar 186.000. Lalu kita pindahkan ke bagian neraca akhir dan simpan di bagian debit sebesar 186.000. Lalu kita lihat piutang. Di piutang di bagian di neraca bagian debit ada 30.000 dan di AJP ada 15.000 di bagian debit. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan debit dengan debit. Jadi sama dengan 30.000 ditambah dengan 15.000. Hasilnya adalah 45.000 dan kita juga akan pindahkan ke bagian neraca akhir sebesar 45.000. Lalu perlengkapan. Di bagian perlengkapan, bagian neraca ada 10.000 di bagian debit dan di kredit ada 4.000 di AJP. Yang harus kita lakukan adalah mengurangi debit dengan kredit. Dan di mana meletakkannya, kita lihat apakah di neraca bagian debit lebih besar atau AJP bagian kredit lebih besar. Karena di sini paling besarnya ada di bagian debit, jadi kita akan simpan di bagian debit. 10.000 dikurangi dengan 4.000. Hasilnya adalah 6.000 dan kita juga akan simpan di bagian neraca akhir sebesar 6.000. Lalu ada asuransi. Asuransi dibayar di muka. Di neraca ada 48.000 dan di AJP ada 8.000. Sama seperti yang bagian pelengkapan, kita hanya tinggal menguranginya saja dan simpan di bagian debit karena di neraca debit paling besar. Hasilnya adalah 40.000, jadi neraca juga kita akan simpan sebesar 40.000. Lalu ada tanah. Di tanah, di neraca ada 50.000 tetapi di AJP tidak ada, jadi kita tinggal pindahkan saja 50.000 ini di NSD bagian debit. Lalu ada peralatan. Di peralatan di neraca ada di bagian debit dan di AJP kosong, tidak ada. Jadi kita tinggal pindahkan saja seperti tadi sebesar 40.000. Di neraca akhir juga sama sebesar 40.000. Setelah peralatan lalu ada utang usaha. Di utang usaha di bagian neraca ada di sebelah kredit sebesar 40.000 dan di AJP kosong, tidak ada. Jadi kita akan memindahkan neraca ini ke NSD sebesar 40.000 di bagian kredit. Lalu di neraca akhir juga sama sebesar 40.000 di bagian kredit. Lalu ada pendapatan jasa diterima di muka.
bisa diterima di muka di bagian raca, bagian kredit ada 30.000 dan di AJP bagian debit ada 20.000. Karena di bagian kredit lebih besar daripada di bagian debit, jadi kita akan menyimpannya di NSD bagian kredit. Sama dengan 30.000 dikurangi dengan 20.000. Hasilnya adalah 10.000 dan kita akan simpan di bagian raca akhir sebesar 10.000. Lalu ada modal. Di kredit ada 275.000 dan di AJP tidak ada, jadi kita akan simpan di NSD-nya bagian kredit sebesar 275.000. Di neraca akhir juga sama sebesar 275.000. Setelah itu ada prive. Prive di sini di neraca di bagian debit ada 5.000. Tapi di AJP tidak ada kosong. Jadi kita tinggal pindahkan saja di NSD disimpan di bagian debit sebesar 5.000. Lalu kita juga akan simpan di neraca akhir bagian debit sebesar 5.000. Lalu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini ada di bagian raca ada 55.000 dan di bagian AJP ada di bagian kredit sebesar 35.000. Karena kredit dengan kredit kita akan menjumlahkannya. Di NSD kita akan simpan di bagian kredit. Jadi 55.000 ditambah dengan 35.000. Hasilnya adalah 90.000. Dan kita akan simpan di bagian laporan laba rugi di bagian kredit sebesar 90.000. Lalu ada beban gaji. Di sini beban gaji di neraca di bagian debit ada 8.000 dan di AJP di debit ada 5.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Tinggal ditambahkan. Sama dengan 8.000 ditambah dengan 5.000. Hasilnya ada 13.000 dan kita akan simpan di laporan laba rugi sebesar 13.000. Lalu ada beban iklan. Di bagian raca ada 20.000 di bagian debit dan di AJP ada di kredit sebesar 12.000. Jadi kita tinggal menguranginya saja dan di neraca saldo disesuaikan akan disimpan di bagian debit. Jadi 20.000 dikurangi dengan 12.000. Hasilnya adalah 8.000. Dan kita akan simpan di laporan laba rugi sebesar 8.000. Lalu ada beban utilitas. Di neraca ada di bagian debit sebesar 3.000, tetapi di AJP kosong, jadi kita tinggal pindahkan saja. Lalu di laporan laba rugi juga sama. Lalu ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini di neraca tidak ada kosong, jadi kita tinggal pindahkan saja yang bagian AJP bagian debit di NSD bagian debit sebesar 4.000 dan kita akan simpan di laporan laba rugi sebesar 4.000. Lalu ada beban asuransi. Beban asuransi kita lihat di neraca tidak ada, di AJP ada 8.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja. 8.000 dan laporan laba rugi juga sama 8.000. Lalu ada iklan dibayar di muka. Di neraca kosong, tetapi di AJP ada di bagian debit sebesar 12.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja di bagian NSD, bagian debit sebesar 12.000. Dan di bagian raca, di bagian debit, disimpan 12.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan di bagian raca kosong. Di AJP ada 4.000, jadi kita tinggal pindahkan saja. Dan kita akan simpan di bagian laporan laba rugi sebesar 4.000.
Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan di neraca kosong, tetapi di AJP ada 4.000. Jadi kita akan pindahkan ke bagian NSD di bagian kredit sebesar 4.000. Lalu kita akan simpan di bagian neraca akhir sebesar 4.000. Setelah itu yang terakhir ada utang gaji. Utang gaji di sini di neraca kosong dan di AJP ada sebesar 5.000 di bagian kredit, jadi kita tinggal pindahkan saja. Lalu utang gaji ini kita akan pindahkan di neraca akhir bagian kredit sebesar 5.000. Lalu setelah itu kita tinggal tambahkan saja semuanya. Di sini saya sudah menjumlahkan semuanya. Mari kita lihat. Di bagian neraca sudah balance, hasilnya 400.000. Dan di AJP sudah balance, hasilnya 68.000 ya. Lalu di bagian neraca saldo disesuaikan, sudah balance juga, hasilnya adalah 424.000. Lalu di bagian laporan laba rugi tidak balance. Yang bagian debit hasilnya 40.000 dan kredit 90.000. Tidak apa-apa, nanti kita akan balancekan. Lalu di bagian neraca akhir, di bagian debit 384.000 dan di bagian kredit ada 334.000. Lalu bagaimana caranya? Yaitu caranya yang pertama, kita akan mengurangi debit dengan kredit. Kita akan mencari selisihnya. Selisihnya adalah dengan cara kita lihat yang pertama adalah mana angka yang paling kecil, apakah di debit atau di kredit. Jika di sini angka yang paling kecil adalah di bagian debit sebesar 40.000. Jadi kita akan menyimpannya di bawah 40.000. 90.000 dikurangi dengan 40.000. Hasilnya adalah 50.000. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akan 90.000. Lalu kita tinggal pindahkan saja ke bawah. Hasilnya sudah sama ya, sudah balance, hasilnya adalah 90.000. Lalu di bagian neraca, tidak balance sama. Lakukan hal yang sama, yaitu kita akan mengurangi debitnya dengan kreditnya. Jika dilihat di sini, angka yang paling kecil adalah ada di bagian kredit sebesar 334.000. Jadi kita akan menyimpannya di bawah 384.000 dikurangi dengan 334.000. Hasilnya adalah 50.000, sama ya, balance. Jika kita jumlahkan juga hasilnya akan balance. Catatan di sini, jika hasilnya tidak balance bagian laporan laba rugi dan neracanya, bagian selisihnya ini harus ada yang, misalkan di laporan laba rugi harus ada di bagian debit dan di neraca harus ada di bagian kredit. Jika dua-duanya sama ada di bagian debit atau kredit, maka itu hasilnya salah, tidak boleh. Jadi harus ada di salah satunya saja, seperti ini, laporan ada di bagian debit selisihnya dan di neraca ada di bagian kredit selisihnya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.